Oke, mari kita bedah ini. Untuk Anda yang mendengarkan, kita punya satu laporan penelusuran mendalam dari kompas.com tanggal 10 Juli 2026. Ya, laporan yang cukup bikin heboh. Bener banget, jadi Bupati Sukoharjo, Etik Suryani, ini kena OTT atau operasi tangkap tangan oleh KPK. Betul. Tapi ini bukan soal suap proyek jalan tol atau infrastruktur raksasa yang biasa kita dengar ya. Tuduhannya sangat spesifik dan membunyikan alarm yang berbeda. Dia diduga memeras perangkat daerahnya sendiri. Nah, itu dia poin utamanya. Jadi hari ini misi kita adalah menelusuri jam-jam kritis penangkapan ini dan ngebongkar gimana sih sebenarnya ekosistem pemerasan di dalam kantor pemerintahan itu bekerja. Karena penangkapan ini memang bisa dibilang di luar kebiasaan ya. Terutama kalau kita lihat taktik eksekusi KPK di lapangan. Iya, dari segi waktunya juga kan? Tepat sekali. Tim KPK ini bergerak hari Kamis malam, 9 Juli, di sekitar wilayah Solo Raya. Dan mereka mengamankan 5 orang secara senyap, termasuk sang bupati itu sendiri. Tapi ada satu hal yang lumayan mengganjal buat saya soal kronologi itu. Oh ya, bagian mananya? Jadi gini, setelah ditangkap malam itu, kelima orang ini kan nggak langsung diterbangkan ke markas KPK di Jakarta. Iya, juru bicara KPK, Budi Prasetyo, juga membenarkan hal itu. Nah, mereka justru dibawa ke Mapolresta Solo buat pemeriksaan awal. Semalaman suntuk, ibaratnya kayak di panci presto yang penuh tekanan gitu. Iya. Pertanyaan kritisnya, bukankah meminjam kantor polisi lokal itu malah membuang waktu? Apalagi ada resiko intervensi. Kenapa nggak langsung aja bawa mereka ke pusat malam itu juga? Kalau kita hubungkan ini dengan gambaran besarnya, secara mekanis penyidikan taktis, itu justru langkah cerdas untuk mengunci ruang gerak para tersangka. Mengunci ruang gerak gimana maksudnya? Gini, kalau nunggu jadwal penerbangan atau ngurus logistik pindah ke Jakarta, itu kan ada jeda waktu kosong ya. Jeda ini sangat berisiko. Oh, bener juga. Kalau 5 orang ini punya kesempatan buat katakanlah saling bertatapan di ruang tunggu atau sempat saling kontak, mereka bisa menyamakan alibi. Ah, paham saya. Jadi, dengan langsung mengisolasi mereka di ruang pemeriksaan lokal terdekat saat itu juga, secara terpisah tentunya, KPK bisa memotong jalur komunikasi itu. Cerita mereka dikunci rapat sebelum sempat ada koordinasi untuk merancang kebohongan bersama. Wow, jadi ini murni soal uji nyali malam pertama supaya nggak ada yang bisa ngarang cerita rekayasa ya. Masuk akal sih. Betul. Dan setelah malam isolasi yang senyap itu, situasinya berubah drastis jadi sangat mencolok di subuh harinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik menurut saya. Iya kan? Hari Jumat jam 4:21 subuh, penyidik kelihatan keluar bawa 6 koper hijau berukuran raksasa yang katanya penuh dokumen. Dan itu belum semuanya. Bener, karena jam 5:40 para ASN yang ikut terseret mulai jalan turun lewat tangga manual. 3 menit kemudian, Etik Suryani menyusul keluar dari lift. Memakai kemeja putih, rompi hitam KPK, dan masker penutup wajah. Dikawal bareng koper-koper bukti itu. Tapi tunggu sebentar. 6 koper raksasa. Untuk tuduhan memeras bawahan. Iya, itu yang mempesona di sini. Maksud saya bukannya pemerasan internal birokrasi itu biasanya cuma soal transfer uang diam-diam atau ngasih amplop setoran tunai. Buat apa KPK butuh koper sebanyak itu? Nah, itu asumsi yang sering keliru. Yang mempesona di sini adalah bagaimana mesin pemerasan birokrasi itu benar-benar beroperasi. Pemerasan ke bawahan itu jarang berupa satu todongan minta uang besar langsung dari kantong pribadi sang bawahan. Oh, jadi bukan mereka pakai uang tabungan sendiri gitu? Tentu tidak. 6 koper dokumen hijau itu adalah jejak kertas dari ekosistem pemerasan yang sangat sistematis. Wait, jejak kertas gimana kalau saya jadi bawahan yang diperas atasan? Saya kan nggak mungkin nulis kwitansi buat setoran itu. Pasti nggak mungkin. Tapi uang untuk setoran itu kan harus diambil dari suatu tempat. Kepala dinas nggak mungkin terus-terusan nombokin tapi uang pribadi buat setor ke bupati. Jadi mereka ngambil dari mana? Pada akhirnya, mereka terpaksa merekayasa anggaran daerah. Disinilah dokumen-dokumen di koper itu berbicara keras. Astaga, jadi KPK menyita lautan kertas itu buat ngebuktiin rekayasanya? Betul. Kertas-kertas seperti laporan pertanggungjawaban yang dipalsukan, catatan pemotongan dana perjalanan dinas, atau markup anggaran kegiatan fiktif. Berarti koper-koper hijau itu dibutuhin buat ngebuktiin kalau uang yang ngalir ke bupati itu asalnya dari uang negara? Tepat.
Uang negara yang dimanipulasi secara paksa oleh bawahan semata-mata demi memenuhi kuota setoran dari atasannya. Ya ampun, jadi atasan menekan bawahan. Lalu bawahan terpaksa ngerampok anggaran dinasnya sendiri demi ngelamatin posisinya. Ini sih bener-bener lingkaran setan. Itulah realitanya. Kasus ini nunjukin kalau korupsi itu nggak selalu berwujud jembatan yang tiba-tiba ambruk karena dananya disunat. Iya benar. Kadang, ia berwujud ekosistem beracun di dalam pemerintahan lokal itu sendiri, di mana relasi kuasa disalahgunakan dan birokrasi berubah fungsi jadi, ya, mesin penepul uang dari dalam. Anda harus peduli dengan kasus ini. Karena dampaknya langsung ke masyarakat luas. 100%. Coba pikirin, kalau aparat birokrasi yang seharusnya fokus melayani publik malah sibuk memanipulasi anggaran gara-gara ditekan buat setor uang ke kepala daerahnya, lalu gimana tekanan finansial itu pada akhirnya menetes ke bawah? Pasti akan mengorbankan hal lain di masyarakat. Tepat, saat dana operasional dinas terus-terusan dipangkas secara ilegal demi muasin pimpinan, bukankah pada akhirnya Anda, warga biasa, yang harus nanggung beban berupa kualitas pelayanan publik yang buruk dan berantakan setiap harinya? Silakan direnungkan. Bu Eti, apa kabar Sukoharjo? Hati-hati ya Bu. Hati-hati ya Bu. Jangan masuk-masuk. Ya. Bu Etik, ada mau disampaikan Bu Etik? Benar meres-meres perangkat daerah Bu. Oh berani sih Bu meres-meres itu, kasihan banget Bu. Sukoharjo ya kita prihatin ya, saya sudah berulang-ulang kali menyampaikan untuk menciptakan clear dan good government itu berangkatnya adalah dari pimpinannya. Jadi ikan itu busuknya dari kepala. Artinya kita harus memberikan suatu contoh suri toladan untuk apa? Clear dan good government dalam setiap kegiatan, baik itu terkait dengan jabatan, baik itu terkait dengan penggunaan anggaran, baik itu pertanggungjawaban dinas, itu harus transparan dan akuntabel. Ini kuncinya, sehingga saya sangat prihatin dan saya mendukung kegiatan apa yang dilakukan oleh KPK. Karena apa? Equality before the law, sama di muka hukum. Tidak peduli itu, yang melakukan apa? Objeknya ya siapa yang melakukan. Jadi saya dukung sekali kegiatan ini dan saya hanya mengharapkan tolong semua pejabat di level apapun untuk betul-betul menerapkan adanya clear dan good government. Oke? Ada kebingungan nggak Pak Agus? Yang jelas begini, dengan adanya OTT di wilayah Sukoharjo kemarin, saya nanti akan perintahkan dinas kita pastikan pelayanan publik di wilayah Sukoharjo harus tetap berjalan. Contoh dinas-dinas nggak boleh terganggu. Karena apa? Pelayanan pemerintahan tidak boleh terganggu. Siapapun pimpinannya yang terkena masalah, ya kita akan backup untuk perjalanan pemerintahan Sukoharjo harus kita jalankan. Okay? Nanti akan kita tunjuk PLT kalau sudah ada kekuatan hukum tetap. Okay? Perkembangan kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Solo Raya, bahwa dalam perkembangan rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim melakukan pemeriksaan awal terhadap sejumlah 18 orang di Polresta Surakarta.
Kemudian dari 18 orang tersebut, hari ini rencana dibawa 9 orang diantaranya. Kloter pertama tadi sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK sejumlah 4 orang. Salah satunya adalah Bupati Sukoharjo dan 3 orang lainnya merupakan ASN di wilayah Kabupaten Sukoharjo. Kemudian untuk kloter berikutnya, rencana siang ini akan tiba di Merah Putih KPK sejumlah 5 orang lagi. 3 merupakan ASN di Pemkab Sukoharjo dan 2 lainnya adalah pihak swasta. Pihak-pihak tersebut diantaranya diamankan di wilayah Wonogiri, Solo, dan juga Sukoharjo. Selain mengamankan sejumlah orang tersebut, tim juga mengamankan barang bukti, diantaranya dalam bentuk logam mulia, kemudian uang tunai, baik rupiah maupun falas, ada dolar Australia, kemudian juga ada dolar Singapura. Totalnya mencapai miliaran rupiah. Adapun perkara ini diduga terkait dengan dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati. Para pihak saat ini yang sudah tiba di Gedung Merah Putih KPK langsung dilakukan pemeriksaan secara intensif. Begitu pula beberapa lainnya juga masih menjalani pemeriksaan di Polresta Surakarta. Sampaikan detailnya ya, karena memang beberapa yang diamankan mayoritas adalah ASN di lingkungan Pemkab Sukoharjo. Kami dalam pemeriksaan pagi ini dugaan tindak pemerasan yang dilakukan oleh Bupati ini kaitannya soal apa ya, oleh karena itu pemeriksaan secara intensif masih terus dilakukan baik di Gedung KPK Merah Putih ataupun di Polresta Semarang. Tapi dugaannya ada 9. Ya, jadi 4 sudah tiba pagi tadi, salah satunya Bupati Sukoharjo. Kemudian nanti di kloter kedua siang ada 5 orang. Lengkap kami akan sampaikan dalam konferensi pers ya, kemungkinan sore atau malam nanti kami akan update. Berarti yang dibawa ke Jakarta itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.